Shalom adik-adik Abah Berkat, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Udah sarapan belum nih? Pasti udah pada sarapan. Kakak Rio juga udah loh tadi. Nah adik-adik, sebelum kita mau beribadah nih ya kepada Tuhan, Kakak Rio selalu dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan adik-adik semua yang ada di rumah, khusus adik-adik Abah Berkat nih yang sebentar lagi mau beribadah kepada Tuhan. Handphonenya di silent dulu, disimpan dulu, terus mainannya disimpan lagi. Nanti setelah kita selesai ibadah baru kita boleh bermain-main, main handphone dan juga bermain mainan adik-adik yang ada di rumah. Nah, karena apa adik-adik? Karena kita tidak bertemu secara langsung, kita hanya melalui video saja. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh untuk memuji memuliakan Tuhan, maka Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, adik-adik, sebelum itu kita mau nyanyikan satu pujian Selamat Pagi Bapa. Ya, kita sama-sama bernyanyi. Adik-adik duduk tenang. Dengan sikap berdoa, tundukkan kepala, tutup mata sambil menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Kalau adik-adik belum tahu, nggak apa-apa, boleh lihat. Sama-sama, selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang 1 minggu kemarin Tuhan sudah boleh menyertai kami, Tuhan sudah jaga kami, Tuhan sudah sayang kami, Tuhan sudah pelihara hidup kami Tuhan. Kami bersyukur di saat ini, hari Minggu ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir.
Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosa dan salah kami. Mungkin kami marah-marah, kami tidak taat sama orang tua, kami malas. Tuhan ampuni kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kami mau bernyanyi, mau bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, kakak ajak adik-adik semua berdiri, adik-adik Abah semua berdiri yang ada di rumah untuk berdiri. Kita menyanyikan satu pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik masih tetap berdiri, kita masih mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian lagi, jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Hatimu terhadap dosa.
perlu jaga hati kita terhadap dosa. Karena kita harus takut akan Tuhan senantiasa. Sebab Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik bagi kita. Oke, silakan duduk adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang adik-adik, kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu sebelum kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah bersorak-sorai memuji Tuhan. Dan sekarang kami mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami, berkati kami, supaya kami dapat memberi dengan sukacita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, kita menyanyikan satu pujian, persembahkan kepada Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan. Yang baik, yang sulung dan tidak bercacat celah. Persembahkan kepada Tuhan. Sekali lagi. Persembahkan kepada Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan. Yang baik, yang sulung dan tidak bercacat celah. Persembahkan kepada Tuhan. Oke, terima kasih adik-adik sudah memberikan persembahannya untuk Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik dengan orang tua di rumah. Oke, adik-adik, kita saat ini mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk tenang, fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik duduk tenang dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik kabar berkat, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Karena kami sudah memuji menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu.
Tuhan sudah memberkati, menyertai adik-adik Abah Berkat saat ini, dari dulu sekarang sampai saat ini dan akan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan cerita firman Tuhan, biar adik-adik Abah Berkat melalui firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi agar firman-Mu dapat memberkati adik-adik Abah Berkat agar mereka semakin takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik Abah Berkat, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita baca Alkitab dulu di dalam Kejadian 1 ayat Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Kakak Kris ulangin lagi. Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Oke, Kakak Kris yang akan membacakannya. Nanti adik-adik Abah Berkat mengikuti dari rumah sambil membacakannya di rumah ya. Kejadian 33 judulnya Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Ayat 1. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Di dekatnya dia dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Ayat ke-6, sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya. Lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Ayat 8, berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Ayat ke-10, tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku." Ayat 11, terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Ayat 12, kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Ayat 13, tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati.
Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Ayat 15, lalu kata Esau, kalau begitu, baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Ayat 17, tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya daripada Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Di ayat 20, ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Ayat 18, adik-adik Abba berkat, dalam perjalanan daripada Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia ayat 17 ya adik-adik Abba berkat, tetapi Yakub berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dinamai Sukot adik-adik Abba berkat. Adik-adik Abba berkat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita baca judulnya adik-adik Abba berkat, Yakub berbaik kembali dengan Esau. Jadi kakak mau taruh temanya atau judulnya itu Esau mengampuni Yakub. Esau mengampuni Yakub. Adik-adik Abba berkat. Kalau adik-adik Abba berkat sudah bertengkar, ya kan? Mungkin mau berteman. Kalau adik-adik Abba berkat sudah pernah berantem sama kakak, abang, ataupun sepupu, adik-adik Abba berkat jangan lupa saling mengampuni, saling minta maaf ya adik-adik Abba berkat. Karena apa? Karena ketika kita mengampuni, Tuhan akan senang. Ketika kita minta maaf, kembali berbaikan, saling mengasihi, Tuhan pasti lihat, wah ini anakku sudah mau dia mengampuni musuhnya. Ini aku senang nih seperti ini nih anak-anak. Ini namanya anak-anakku. Anak-anak orang yang takut akan Tuhan Allah, ya kan? Adik-adik Abba berkat. Demikian Bapak Yakub. Bapak Yakub memilih untuk mengulurkan jari kelingkingnya. Adik-adik Abba berkat. Kalau adik-adik Abba berkat pernah berantem, berkelahi, ya kan? Sama sepupunya atau saudara kandungnya, kakak, abang, ya kan? Kalau kita minta maaf biasanya jari kelingkingnya disatuin ya. Ya, aku minta maaf ya. Aku minta maaf ya kakak Kris. Aku minta maaf ya kakak Joni, ya kan? Gitu contohnya kira-kira ya. Adik-adik Abba berkat. Nah, setelah ia menyeberangi Sungai Yabok, ia mengatur barisan rombongan keluarganya. Si Bapak Yakub ini dari kejauhan ia melihat Esau dan rombongannya yang berjumlah 400 orang. Wah, Yakub takut sekali nih adik-adik Abba berkat. Dia pikir Esau akan menyerangnya adik-adik Abba berkat. Di dalam Alkitab tadi kalau kita membaca dan memahaminya,
dia bertemu dengan kakaknya beserta pasukannya Bapak Esau ini, dia merasa ketakutan. Dia seakan akan diserang, ya kan? Diserang, dihajar. Nah, karena apa? Karena dia merasa ini kakakku akan membalas dendamnya. Karena hak sulung atau berkat yang diberikan ayahnya diambil oleh Yakub yang seharusnya untuk Bapak Esau, tetapi Yakub mengambilnya. Nah, kemudian menempatkan budak-budak perempuan dan anak-anaknya di barisan yang paling depan. Wah, kemudian menempatkan Lea dan anak-anaknya di belakang budak-budak perempuan. Yang paling di belakang adalah Rahel dan Yusuf. Nah, setelah ia mengatur barisannya, adik-adik Aba berkat, apa yang terjadi? Adik-adik Aba berkat, Yakub mendahului belakang, mendahului rombongan keluarganya. Wah, ia sujud ke tanah, ya kan? Ia sujud ke tanah, adik-adik Aba berkat. Dia sujud ke tanah sampai 7 kali. Wah, hingga dekat kakaknya itu. Dia bersujud di depan kakaknya. Di depan kakaknya si Esau, sampai 7 kali. Dia minta maaf, bersujud karena dia merasa bersalah sama kakak Esau. Dia merasa sangat bersalah. Dia mau minta ampunan dari kakak Esau. Dia mau minta maaf sama kakak Esau, sama kakaknya si Esau. Wah, adik-adik Aba berkat, tahu apa yang terjadi ketika pada waktu itu? Ternyata Esau justru lari mendekat ke arah Yakub dan memeluknya, adik-adik Aba berkat. Coba ya, kalau kita punya mungkin musuh ataupun kakak atau abang yang sedang kita berkelahi tiba-tiba lari ke hadapan kita, ke depan kita, kita pasti udah merasa, ini kakak ini ngapain ya lari ke depan aku ya? Kurasa dia mau mukul aku. Wah, dia pasti ingin balas dendam sama aku. Ternyata tidak, adik-adik Aba berkat. Ternyata kakak Esau ini dia mau memeluk si Yakub. Karena apa? Dia merasa rindu, kangen. Karena dia merindukan adiknya yang tersayang, yaitu Yakub, adiknya Esau. Berpelukanlah dua kakak beradik ini, adik-adik Aba berkat, si Esau sama si Yakub. Mereka bertangis-tangisan, aduh kakak, aku minta maaf. Kakak, aku minta ampun, aku sudah salah, aku sudah mengambil berkatmu, aku sudah mengambil. Mereka bertangis-tangisan, mereka berpelukan. Kakak minta maaf, kakak minta ampun. Adik-adik Aba berkat, mereka saling berpelukan dan akhirnya si Yakub mengakui kesalahannya dan dia meminta maaf, minta ampun sama kakak Esau. Adik-adik Aba berkat, dikasih Tuhan, bertahun-tahun mereka ini bermusuhan loh, ya kan? Akhirnya mereka saling berbaikan lagi, saling mengampuni, ya kan? Bertahun-tahun mereka tidak saling jumpa juga. Wah, sekarang keduanya bukan hanya mengulurkan jari kelingkingnya, adik-adik Aba berkat, untuk berdamai, namun mereka berpelukan melepas rindu yang sudah lama tidak bertemu, sudah bertahun-tahun ya. Kemudian Esau bertanya nih sama Yakub, siapakah mereka, katanya, ya kan? Siapa mereka? Sambil menunjuk pada rombongan di belakang Yakub, si Esau ini. Esau menunjukkan siapa yang ya itu, siapa mereka, katanya. Dia menunjukkan rombongan yang di belakang Yakub. Mereka adalah anak-anak yang dikaruniain Allah kepadaku, kata Yakub. Jawab Esau, ya kan, adik-adik Aba berkat. Jawab Yakub, adik-adik Aba berkat. Kemudian
istri dan anak-anaknya Yakub mendekat dan memberi hormat kepada Esau. Akhirnya setelah dikasih tunjuk itu siapa, dan Yakub menjawab, ini adalah rombonganku, anak dan istriku. Dan anak-anak istrinya Yakub ini datang Yakub ini menghampiri, menghormati Bapak Esau. Mereka, halo. Mungkin kalau kalau kita ketemu Om ya, halo Om, selamat siang, Tante, Bapak. Kalau kita ketemu saudara, ya kan, adik-adik kabar berkat. Yakub dan Esau kembali bercakap-cakap. Apa maksudmu dengan seluruh pasukanmu yang telah bertemu dengan aku tadi? Esau kembali bertanya kepada Yakub, adik-adik. Apa katanya? Untuk mendapatkan kasihmu kakak, katanya. Untuk mendapatkan kasihmu kakak, terimalah persembahanku ini kakak. Tadi kan kita sudah baca di ayat firman Tuhan tadi kan. Sebab melihat mukamu bagiku serasa melihat wajah Allah. Ya kan? Ketika engkau mau menyambutku. Kata si Yakub, adik-adik Abah berkat. Esau menolak pemberian Yakub. Wah, Esau menolak pemberian Yakub, kenapa? Namun Yakub bersikeras selalu ingin memberikan persembahannya itu kepada kepada Esau. Yakub meyakinkan kakaknya bahwa, adik-adik Abah berkat, ia telah mendapat karunia dari Allah. Itu sebabnya ia sangat berharap kepada kakaknya mau menerima persembahan pemberian si Yakub. Akhirnya Esau pun menerima pemberian Yakub. Lalu Esau menawarkan bantuan kepada Yakub. Apa itu ya? Adik-adik berkat. Ia akan membiarkan pasukannya untuk menemani perjalanan Yakub dan rombongannya. Wah, dibalas ya kebaikan Yakub, ya kan adik-adik Abah berkat. Adik-adik Abah berkat. Namun demikian Yakub, apa yang terjadi pada waktu itu? Namun demikian Yakub menolaknya, adik-adik Abah berkat. Anak-anakku masih kecil, belum terlalu kuat. Begitu pula mungkin Bapak Yakub mengatakan seperti itu ya kan. Anak-anakku masih kecil, belum terlalu kuat. Begitu pula dengan ternak-ternakku. Jika mereka dipaksa untuk berjalan lebih cepat, mereka akan mati. Tolonglah Bapak Esau, ya kan? Jadi berjalanlah lebih dahulu. Aku akan berjalan perlahan-lahan dengan seluruh rombonganku ini. Setelah itu keduanya berpisah. Esau berjalan menuju ke Seir. Yakub berjalan menuju ke Sukot. Di sana ia mendirikan kemah dan juga mendirikan mezbah untuk mengingat kebaikan Tuhan. Di ayat 20, adik-adik Abah berkat. Di ayat 20 ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Ya kan? Adik-adik Abah berkat, kini tidak ada lagi namanya dendam dan amarah emosi di antara kakak beradik ini, Yakub dan Esau. Yakub telah mendapatkan kasih dari kakaknya, yaitu Esau, dan ampunan dari si kakak Esau. Kini Yakub dan Esau hidup dalam damai. Mereka hidup dalam damai. Mereka sudah tidak ada lagi namanya perkelahian, rasa dendam, tidak ada lagi namanya
awas kamu ya, awas kamu kakak Yakub, kakak Esau. Nggak ada, awas ya kamu Yakub, katanya gitu. Nggak ada, karena si Yakub yang berbuat salah kan? Nggak ada. Malah mereka bertemu itu tidak berkelahi, malah mereka saling berpelukan, tangis-tangisan, saling mengampuni, saling memaafkan, minta maaf si Yakub, ya kan? Nah, adik-adik apa berkat, eh, tidak ada permusuhan dan pertengkaran lagi pada saat itu. Nah, adik-adik hidup berdamai dengan teman dan saudara, itulah Tuhan mau, itulah Tuhan senangi, itulah yang Tuhan inginkan kepada kita, kepada adik-adik apa berkat, kepada kita semua ya, untuk saling mengasihi, mengampuni ya adik-adik apa berkat. Nah, siapa yang sedang bermusuhan ya, kakak kasih tahu sama adik-adik apa berkat, bukan dari kakak Kris, tapi firman Tuhan sudah mengatakan tadi, siapa yang sedang bermusuhan dengan saudaranya atau temannya, jika adik-adik Aba Berkat masih kesal dan marah kepada saudaranya, temannya sama mereka, firman Tuhan hari ini yang mengajak adik-adik Aba Berkat untuk mau memaafkan mereka ya. Adik-adik Aba Berkat seperti yang dilakukan Esau pada Yakub. Jadi berilah maaf kepada mereka yang bersalah ataupun yang tidak bersalah ya adik-adik Aba Berkat. Kalau kita salah ataupun dia yang salah ya kan, minta maaf aja ya adik-adik Aba Berkat. Kakak Kris mungkin dulu ada musuh kakak ya kan, tetapi kakak Kris merasa ini capek ya, nggak ada teman, ada musuh, berantem mulu ya kan. Daripada berantem mulu, ya udah, kayaknya alangkah baiknya dan senangnya kita harus saling memaafkan, mengampuni ya kan adik-adik Aba Berkat. Nah, malah ketika kita melakukan itu, Tuhan sangat senang sekali. Itu salah satu contoh anak-anak Tuhan yang mau melakukan minta maaf atau mengampuni kepada musuhnya ya adik-adik Aba Berkat. Lihatlah kenapa kakak Kris bilang tadi, maupun dia salah ataupun tidak kita juga bisa minta maaf. Lihat itu kakak Esau, dia merasa seharusnya kalau kita pikir mengingat, seharusnya kakak Esau itu tidak perlu yang minta maaf, tidak perlu, jangan dulu mengampuni ya kan, langsung dia tidak minta maaf. Memang kakak Esau tidak langsung minta maaf, tetapi melalui hatinya sudah mengampuni si Yakub. Oleh karena itu adik-adik Aba Berkat, kita harus bisa saling mengampuni ya adik-adik Aba Berkat. Oke, adik-adik Aba Berkat, sudah selesai ceritanya, saatnya kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, karena kami sudah belajar melalui firman-Mu untuk saling mengampuni, memaafkan, tidak bertengkar lagi. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu sudah mengajarkan kami, biar kami semakin takut akan Engkau ya Tuhan, dan juga kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik Aba Berkat, jangan lupa minggu depan kita ibadah Zoom. Oke adik-adik Aba Berkat, sampai ketemu minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.